Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke tukang cukur, mampir ke pasar beli ikan. Jangan lupa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ke bandara ngelihat pesawat, mampir masjid untuk sholat Jumat. Jangan lupa perbanyak sholawat supaya kita mendapat syafaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayah bunda serta anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala sudah mengabulkan doa kita. Yang mungkin di 2 bulan yang lalu kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka wujud syukur kita, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita senantiasa memperbaiki segala bentuk amal ibadah yang kita kerjakan, sehingga amal ibadah kita menjadi amal yang baik, amal yang berkualitas, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda serta anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan satu materi tentang kewajiban membayar zakat. Zakat atau az-zakatu secara bahasa berasal dari an-nama, yang artinya pertumbuhan atau perkembangan, atau at-thaharah yang artinya kesucian, atau al-barakah yang artinya keberkahan, atau kafratul khair yang artinya kebaikan yang banyak, atau maddah yang artinya pujian. Itu secara bahasa. Sedangkan definisi secara istilah atau secara syar'i, zakat yaitu mengeluarkan harta khusus dari sejumlah harta khusus untuk kelompok-kelompok khusus. Jadi yang dikeluarkan hartanya hanya sebagian saja, ada ketentuannya. Dari sejumlah harta yang juga ada ketentuannya juga. Untuk siapa? Untuk kelompok-kelompok tertentu. Nah, itu secara definisi. Kemudian secara hukum membayar zakat adalah wajib. Para ulama sepakat bahwa hukum membayar zakat adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arraki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di dalam ayat yang lain, surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari hartanya orang-orang kaya itu sedekah, niscaya zakat itu dapat membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Nah, itu tadi perintah. Perintah di dalam Al-Quran sangat jelas sekali. Di dalam hadis disebutkan ada beberapa riwayat. Salah satunya riwayat sahabat Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk sholat, memerintahkan kepada kita untuk zakat, memerintahkan kepada kita untuk silaturahim wal afaf, dan memerintahkan kepada kita untuk menjaga kehormatan diri. Di situ ada perintah zakat. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga mengancam keras bagi orang-orang yang meninggalkan zakat. Misalkan di surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak mereka, tetapi mereka tidak menginfakkan di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Jadi ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan zakat, yang tidak membayar zakat itu sangat keras sekali. Ayat bunda yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ayah bunda dan anak-anak sekalian yang mungkin masih bingung untuk menyalurkan hartanya untuk zakat, infak, sedekah, maka bisa bergabung dengan kami. Kebetulan di SDMPU ada program Lazismu. Lazismu SDMPU mempunyai program yang pertama infak harian, sedekah Jumat berkah, sedekah beras, beasiswa untuk yatim piatu dan duafa. Maka kita bantu. Dan masih banyak lagi. Monggo di bulan suci Ramadan adalah bulan momentum kita bersedekah, kita memperbanyak amal ibadah kita. Karena sedekah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya, berbeda dengan sedekah di bulan suci Ramadan. Dan satu lagi, ketika kita menginfakkan harta kita untuk menolong saudara kita, maka Allah akan menolong kita dan kita akan mendapatkan amal jariah. Satu misal contoh, kita bantu anak yatim dalam pendidikan, kita biayai anak tersebut dalam pendidikan. Kemudian anak tersebut tumbuh menjadi anak yang cerdas, anak yang soleh-solehah, anak yang pintar, anak yang selalu mengamalkan kebaikan. Maka setiap kebaikan yang diamalkan oleh anak tersebut, kita akan mendapatkan amal jariah walaupun kita nanti telah meninggal dunia. Untuk bagi ayah bunda anak-anakku sekalian yang mungkin masih bingung untuk menyalurkan hartanya, maka bisa bergabung bersama kami di Lazismu SDMPU. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kucing papat mentang sedadan menawi lepat pun ngapunten. Akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.